Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana kita cara mempelajari ilmu tajwid dengan sebuah aplikasi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan cara mudah mempelajari ilmu tajwid dengan benar, dan Anda insya Allah akan cepat bisa mempelajarinya. Nah, bagaimana mempelajarinya? Nah, Anda tinggal buka Play Store, kemudian Anda belajar ilmu tajwid. Nah, di sini Anda langsung saja install. Setelah Anda menginstalnya, saya ini sudah menginstal, kita tinggal cari. Nah, setelah itu insya Allah Anda dengan mudah kita mempelajari. Kita langsung buka saja aplikasinya, dan ini adalah aplikasi yang sangat mantap. Semoga yang membuat aplikasi ini diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amal kebaikan. Nah, bagaimana para pecinta Al-Qur'an? Misalkan kita mempelajari ilmu tajwid mulai dari nun mati, tinggal klik, kemudian kita ini nun mati berarti ada 4, mulai dari izhar, idgham, ikhfa, iqlab. Nah, setelah itu Anda klik satu-satu. Nah, setelah Anda mengklik satu-satu, tolong jangan dulu masuk ke aplikasi yang lain atau ke pelajaran yang lain. Misalkan kita mempelajari izhar. Nah, izhar terlebih dahulu. Nah, Anda tinggal pelajari ini ada berapa huruf izhar ya. Ini ada 6. Kemudian bagaimana contohnya? Nah, Anda tinggal cari di dalam Al-Quran. Yang saya lakukan kepada anak didik saya, kemudian para santri dalam mempelajari ilmu tajwid, jangan terburu-buru mempelajarinya. Misalkan Anda mempelajari ilmu tajwid bab izhar. Ini kalau kita misalkan ini hurufnya ada 6, kemudian kita langsung praktek, ambil Al-Quran, kemudian bagaimana cara mempelajarinya, kemudian berapa izharnya dalam surat atau dari ayat itu, misalkan dari surat Al-Fatihah atau ayat-ayat yang lain. Cari yang berhubungan dengan nun mati menghadapi huruf izhar ini ya. Misalkan di sini kita contohnya nun mati ini, nun yang mati ini harus dibaca jelas nunnya menghadapi ain ya. Kemudian ini huruf idharnya, jadi nun mati menghadapi h, ini nun mati menghadapi h. Nah, nun mati juga menghadapi h, nun mati juga menghadapi kho ya. Kalau misalkan bagaimana nun mati menghadapi alif, bagaimana nun mati menghadapi h, ghin atau yang lain, Anda tinggal cari di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana cara membacanya? Langsung di aplikasi ini diberikan cara membaca Al-Qurannya atau membaca mengeluarkan huruf dari izhar ini. Kita tinggal play. An'amna, yanha, al-anhar, yanhaun, wal munkhaniqah. Nah, itulah pemirsa atau yang mencintai Al-Quran, jangan dulu meninggalkan huruf izhar ini. Kita cari dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Cari dari ayat 1 sampai terakhir ya. Kemudian masuk ke surat Al-Baqarah. Jadi satu ayat cari dulu bagaimana mempelajari izhar. Nah, setelah Anda paham, setelah Anda tahu, maka lanjutkan ke pelajaran yang lain. Contoh misalkan idgham. Nah, kita belajar dulu idgham itu apa, ada berapa huruf idgham, kemudian idgham dibagi berapa, kemudian bagaimana cara mengucapkannya. Di sini dijelaskan dalam aplikasi ini cara-caranya dan pengucapannya ya. Misalkan di sini idgham. Nah, kita harus pelajari dulu idgham itu apa ya. Nah, kemudian huruf-huruf idgham itu apa saja misalkan ya. Kemudian idgham itu dibagi berapa, misalkan idgham dibagi 2, ada idgham bila guna, ada idgham di guna. Idgham bila guna hurufnya ada 2. Kemudian bagaimana contohnya di sini ya.
Ini tanwin atau nun mati, ini bisa ya. Bagaimana pengucapannya? Tinggal klik saja. متاعا لكم مالا لبدا هدى للمتقين رزقا لكم. Nah itulah, jadi ini huruf idgham bila gunahnya ya. Tanwin menghadapi lam, tanwin menghadapi lam, tanwin menghadapi lam, tanwin menghadapi lam ya. Nah nanti tugas Anda bagaimana tanwin ini yang dua. Jadi tanwin ini tanwin nun mati. Bagaimana cara mempelajarinya dan melihat kalau ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf yang dua ini, maka itu disebut idgham bila guna. Bagaimana cara mengucapannya? Apa yang ada di play ini, tinggal klik playnya langsung bunyi. Kemudian jangan menginjak dulu kepada pelajaran yang lain, kita cari di Al-Quran, misalkan di surat Al-Baqarah mulai dari ayat 1 sampai ayat 10, kita cari idgham bila gunanya apakah ada atau tidak ya. Jadi jangan terburu-buru mempelajari ilmu tajwid ini. Kemudian idgham biguna. Nah kalau ada misalkan nun mati, idgham biguna ini hurufnya ada berapa, kita harus tahu dulu. Hurufnya ada, tadi kan ini idgham bila guna. Nah, sedangkan huruf idgham itu ada 6. Nah 6 ini tinggal bagi dua. Ini untuk idgham bila guna yang yanmu ini untuk idgham biguna ya. Apa bedanya biguna dan bila guna? Anda tinggal pelajari penjelasannya di sini ya. Nah di sini tadi kalau idgham bila guna 2 ro lam, sekarang berarti tinggal sisanya idgham biguna ya. Tinggal dipelajari saja. Ini idgham biguna nun mati menghadapi ya, nun mati menghadapi ya, nun mati menghadapi ya. Sisanya ini nun mati menghadapi nun, sisanya Anda tinggal cari di dalam Al-Quran, terus satu ayat cari ada berapa nih idgham bigunahnya, ada berapa idgham bila gunanya, langsung dipraktekkan. Jadi setelah itu Anda insya Allah kalau Anda mempelajari dengan tekun dan rajin, insya Allah Anda akan cepat bisa. Lanjutkan misalkan ikhfa. Nah ini ada penjelasan huruf itu ikhfa. Huruf ikhfa itu ada misalkan 15 ini ya. Bagaimana cara pengucapannya di sini dijelaskan ya. Kemudian bagaimana contohnya, Anda tinggal cari ini nun mati atau tanwin ya, nun mati atau tanwin. Ini bagaimana cara pengucapannya, tinggal klik play audionya. Lanjut. Nah ini iklab. Nah, iklab itu cuma ada satu. Bagaimana cara membunyikannya, kemudian bagaimana pengertiannya, ini di sini sangat singkat tapi padat. Itulah teman-teman pecinta Al-Quran. Kalau misalkan kita mempelajari hukum mad, ini banyak sekali. Jadi Anda sangat enjoy, jangan terburu-buru, dan Anda tinggal klik saja, kemudian praktekkan, cari di Al-Quran bagaimana huruf mad tabi'i, bagaimana mad dan lain sebagainya. Mudah sekali mempelajari ilmu tajwid saat ini. Kemudian ada mad iwa dan sebagainya, itu nanti dijelaskan. Oke, begitu saja teman-teman. Kalau misalkan Anda menyukai tutorial ini, tinggal Anda subscribe, kemudian komentar, dan kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar ini ya. Jangan sampai tidak membunyikan loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi pelajaran-pelajaran atau tutorial berikutnya. Sekian saja, mudah-mudahan tutorial singkat ini sangat bermanfaat. Kesimpulan terakhir adalah Anda buka Play Store, kemudian klik belajar tajwid lengkap dan audio. Jangan sampai Anda tidak bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi sahabat Anda di yaumul qiyamah nanti dan akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Al-Quran menyuruh kepada kita untuk ratilil Quran tartila. Kita harus belajar membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwidnya. Jangan sampai ketika kita membaca kita
salah mengucapkannya. Karena Al-Quran ini kalau salah membaca saja Anda akan merubah arti. Jadi makanya ada ilmu tajwid untuk mempelajarinya. Kita belajar bersama-sama, kita mengkaji bersama-sama. Bila ada kesalahan, bila ada kehilapan, saya mohon maaf. Ini adalah hanya sebuah informasi kepada Anda. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna bagi kaum muslimin dan muslimat, untuk anak-anak yang sedang belajar, dan untuk orang tua pun juga yang mempunyai anak yang sering bertanya bagaimana ilmu tajwid. Inilah jawabannya dengan sebuah aplikasi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.